Kemarin, saya dan beberapa rekan masuk ke desa SP5 Tegalsari, Kecamatan Megarsari, Kabupaten Musirawas. Apa yang menjadi dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan yang berpotensi KKN dalam program replanting sawit mendekati kebenaran. Sejak awal, ada banyak tahap yang seolah ditiadakan dan disembunyikan yang membuat masyarakat peserta program replanting sawit bertanya-tanya. Seperti apa program ini sebenarnya? Bagaimana selanjutnya? Kesannya ada banyak yang ditutup-tutupi oleh oknum pengurus KUD dan pemerintah desa setempat. Mari kita bongkar. Dalam replanting sawit, lahan merupakan masalah yang paling krusial. Banyakan petani tidak tahu apa itu program replanting sawit. Setahu mereka, program ini adalah bikin kebun sawit. Padahal sejatinya, program replanting sawit sesuai dengan namanya, RE, maknanya kembali, planting itu menanam. Artinya, replanting sawit menanam kembali tanaman kelapa sawit. Yang terjadi bukan replanting sawit, tetapi alih fungsi dari kebun karet menjadi kebun sawit. Bahkan ada yang menyatakan 90% lahan yang menjadi program replanting sawit di desa ini merupakan lahan kebun karet yang berubah menjadi kebun sawit. Setiap lahan program replanting sawit di desa ini yang kami jumpai banyak ditemukan tumpukan batang karet. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua KUD, kepala desa, kononnya mengabarkan program ini melalui suatu pengumuman di pesta hajatan. Dikatakan pada saat itu bahwa program ini merupakan program pemerintah, dana hibah dari pemerintah sebesar 25 juta rupiah. Syaratnya hanya KTP dan KK. Dari sanalah program itu kemudian menjadi pergunjingan di masyarakat, menjadi perhatian masyarakat, dan kemudian ramai-ramai mendaftarkan diri sebagai calon penerima program replanting. Siapa yang tidak mau punya kebun sawit yang didanai pemerintah? Gitu kira-kira gumam warga desa. Bolehkah lahan karet dijadikan lahan program replanting sawit? Secara aturan tentu tidak bisa. Dalam persyaratannya disebutkan petani yang mempunyai kebun sawit tapi tidak produktif. Petani yang mempunyai kebun sawit tapi usianya di atas 25 tahun. Petani yang mempunyai kebun sawit produksinya rendah. Petani yang mempunyai kebun sawit tapi sistem tanamnya asal-asalan. Petani yang mempunyai kebun sawit tapi cara penanamannya tidak menggunakan bibit unggul. Dan sebagainya. Semuanya bermuara pada kata petani yang mempunyai kebun sawit. Clear, jelas, dan tegas. Untuk mengakali hal ini, pemerintah desa dan KUD meminta kepada calon penerima program ini berfoto di lahan sawit milik orang lain. Bahkan kabarnya sudah disiapkan tukang foto atau fotografernya. Ada beberapa titik lahan sawit di desa tersebut jadi tempat berkumpul masyarakat untuk berfoto-foto ria. Agar syarat bahwa petani itu benar-benar mempunyai kebun sawit tampak benar-benar ada. Tidak sampai di situ, ada yang lebih ekstrim. Pasca penangkapan Sanci CS, rekan kami yang ditangkap oleh aparat Polres Musirawas dengan tuduhan pemerasan, seluruh perangkat desa dikerahkan untuk mendatangi penerima program ini. Mereka diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka mempunyai lahan yang sebelumnya benar-benar lahan kebun sawit, bukan kebun karet. Selain itu, mereka juga diminta untuk menandatangani daftar hadir supaya mereka seolah-olah terlihat menggelar rapat. Pertanyaannya adalah, apa yang ada di pikiran pengurus KUD, pemerintah setempat, sehingga benar-benar berani mengajukan proposal program replanting sawit dengan lahan yang sebenarnya bukan kebun sawit? Lalu bagaimana dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas, ditembuskan ke Dinas Perkebunan Provinsi, ditembuskan lagi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian? Kalau seperti ini, sudah dipastikan Anda tidak ke lapangan. Anda tidak melakukan cross-check langsung kepada petani. Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas, Anda harus bertanggung jawab karena ada dokumen yang Anda keluarkan, yaitu berupa surat pernyataan atau surat keterangan yang menyatakan tanaman yang akan diremajakan bukan tanaman lain selain tanaman sawit. Anda tanggung jawab.
Sejumlah masyarakat petani tidak tahu bahwa mereka nantinya bakal punya hutang dengan perbankan. Dan jaminannya jelas, lahan yang mereka ajukan sebagai lahan program replanting sawit. Mereka hanya tahu bahwa mereka didanai pemerintah untuk membuat program replanting sawit ini sebesar 25 juta rupiah, titik. Tidak hutang dan tidak dikembalikan. Mana bisa cair uang 25 juta rupiah itu apabila tidak ada yang menjamin dana kegiatan pada tahun kedua, pada tahun ketiga, dan tahun keempat hingga berproduksi. Karena ketersediaan dana merupakan salah satu syarat penting terima atau tidaknya program ini. Pemerintah tidak akan mencairkan dana itu apabila tidak bekerja sama dengan perbankan. Pun dengan perbankan tidak akan mencairkan dana sisanya itu apabila tidak ada jaminan. Pihak KUD Sari Subur telah menandatangani kerjasama dengan pihak Bank Sumsel Babel untuk membiayai replanting sawit sebesar 285 hektar dengan 157 petani. Itu artinya petani sudah mempunyai hutang di bank. Kapan bayarnya dan bagaimana cara pembayarannya, berapa lama tenornya, kemudian berapa persentasinya, tergantung perjanjian kerjasama antara KUD dan Bank Sumsel. Lalu bagaimana perjanjiannya? Hanya KUD, Bank Sumsel, dan Tuhan yang tahu. Masyarakat tidak pernah bisa tahu dan biarkan mereka tidak tahu. Ada satu hal dalam pelaksanaan ini yang membuat hati petani ini terluka. Kenapa dalam pelaksanaan penggusuran atau land clearing tidak diserahkan kepada petani? Harus pakai kontraktor. Kenapa tidak diserahkan kepada petani untuk mengelola kebunnya sendiri? Harapan mereka diberikannya uang itu, mereka bisa menggarap kebunnya sendiri. Karena mereka yang punya kebun, mereka yang tahu cara merapikan kebun. Mereka bahkan lebih paham caranya mengelola kebun karetnya itu supaya tertata rapi. Biayanya pun fantastis. Kata petani, 1 hektar biaya kontraktor tersebut 13 juta rupiah. Pada saat ini potensi korupsi sudah mulai tampak. Coba kita lihat pekerjaan CP Anugerah Alam Lestari ini atau CPAAL. Mana batang karet yang Anda cipik atau Anda cacah? Dengar nih. Dasar kontraktor tuh nak standby 13 juta hasil macam ini. Nah itu bukti nah. Nanam bukan jalur malah ditumpukan saya ini. Kurang ajar traktor tuh. Kalau aku umpamanya bisa cabut dengan gigiku cabut ini. Biar biaya 13 juta aku yang makan. Bukan kontraktor. Soalnya kalau hasil saya ini kami lah payah. Duit yang diberi dengan kami habis. Tapi kami masih payah dan hasilnya tidak maksimal. Sangat kecewa kami ini. Ya seharusnya kami nanam itu di jalur, bukan dalam tumpukan yang seperti ini. Kalau seperti ini duit negara habis, kami masih dapat payah. Kalau menurut aku, duit 13 juta. Kalau aku sendiri yang ngelola, mungkin seperti dijilat anjing ini bersih. Kalau aku sendiri ya, udah habis 5 juta. 13 juta, ini namanya poya-poya gitu ya. Aku sangat kecewa, khususnya dari pribadi aku dewek. Kalau umpamanya disuruh ngupah, tidak aku terima. Kalau aku masih darah muda, aku adamu itu. Kalau merusak kebun aku itu. Hingga saat ini, saya belum menemukan aturan yang mewajibkan harus memakai alat berat. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit menyebutkan penumbangan tanaman umumnya dilakukan dengan menggunakan alat berat, namun dapat juga dilakukan secara manual untuk skala yang lebih kecil. Untuk penumbangan secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan kapak atau gergaji mesin. Lalu apa alasan pihak koperasi tidak memberikan uang petani itu kepada petani agar mereka bisa mengelola kebunnya sendiri? Ada apa kalau tidak ada apa-apanya? Ini baru tahap tumbang cipik, belum lagi penanaman, pancang, bibit, pupuk, dan sebagainya. Ada ungkapan seperti ini, dalam setiap kebijakan ada pergulatan antara peraturan dan perasaan, di mana kedua-duanya harus ada satu yang harus dikorbankan, peraturan atau perasaan. Apakah tegas dengan aturan atau diabaikan karena pakai perasaan? Nah, dalam masalah ini, KUD dan perangkat desa memakai kedua-duanya. Kadang pakai aturan dan kadang pakai perasaan. Tergantung, mungkin keuntunganlah yang menjadi motivasi mereka.
Indikasinya begini, KUD dan pemerintahan desa mengabaikan peraturan tentang lahan. Mereka lebih mengutamakan perasaan. Menurut mereka, ini semua untuk kepentingan masyarakat. Nanti masyarakatlah yang akan menikmati. Tapi pada saat pelaksanaan, mereka menggunakan peraturan tanpa melibatkan perasaan seperti yang tadi. Contohnya, pada tumbang ciping. Jelas-jelas bahwa tumbang ciping bisa digunakan, bisa diberikan kepada masyarakat. Tapi mereka tidak menggunakan perasaan. Mereka malah pakai aturan. Harus pakai kontraktor. Padahal, petani apabila diberikan dana tumbang ciping itu, maka sisanya akan digunakan sebagai dana tambahan untuk bertahan hidup selama proses kebun ini berjalan hingga produksi. Tapi itu tidak diberikan oleh KUD. Mereka tetap tegas dengan peraturan. Harus pakai kontraktor, harus pakai alat berat. Masyarakat petani dibodoh-bodohi dengan aturan tanpa perasaan. Terakhir, saya mengucapkan selamat pada KUD Sari Subur sudah mendapatkan penghargaan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas sebagai KUD terbaik dalam pencapaian PSR tahun 2019. Dari sekian banyak masalah yang ada beberapa hal yang akan menjadi bom waktu bagi KUD, pemerintah setempat, pendamping program, dan semua yang terlibat dalam masalah replanting ini. Masalah lahan yang sudah jelas-jelas statusnya bukan lahan sawit, tapi ada yang berani-berani memperbolehkan bahwa kebun karet ini boleh dijadikan sebagai program replanting sawit. Kemudian dari segi kepemilikan lahan, masyarakat petani tidak tahu kalau status lahan mereka sudah dibuatkan sertifikat hak milik atau SHM atau minimal SKT yang dibuat oleh Camat yang kemudian dijaminkan pada perbankan. Sementara petani sendiri tidak tahu berapa hutangnya dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Padahal semua ini tercatat dan termaktub dalam dokumen Rencana Kebutuhan Pembiayaan Permajaan Perkebunan Kelapa Sawit atau yang disingkat RKP3KS. Yang saat ini mungkin tersimpan rapi di bilik lemari arsip koperasi. Ini semua akan meledak pada waktu. Pesan saya kepada KUD, pemerintah desa, pendamping program, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas. Transparanlah, jelaskan dan terapkan apa yang menjadi hak masyarakat. Berhentilah melakukan pembohongan kepada masyarakat. Alih-alih Anda mensejahterakan masyarakat dengan program ini, Anda disinyalir mengambil keuntungan dari masyarakat petani. Anda menjebak masyarakat petani ke ranah pidana dan kemiskinan yang lebih dalam.